Renungan buat si miskin dan si kaya, penguasa, pejabat, hingga rakyat jelata tentang ujian hidup. Ujian kadang datang bertubi-tubi, menyerang siapa saja dan tidak pandang bulu. Sebagaimana orang miskin diuji, orang kaya pun demikian. Sebagaimana rakyat jelata, maka para penguasa juga diuji. Bahkan bisa jadi ujian yang dirasakan oleh penguasa dan orang-orang kaya lebih berat daripada orang miskin dan rakyat jelata. Jangan disangka hanya miskin dan rakyat jelata yang menangis akibat ujian yang ia hadapi, atau hanya si miskin yang merasakan ketakutan. Bahkan penguasa bisa jadi lebih banyak tangisannya dan lebih parah ketakutan yang menghantuinya daripada si miskin. Intinya, setiap yang bernyawa pasti diuji sebelum maut menyambutnya. Siapapun orangnya, baik kaya atau miskin, penguasa ataupun rakyat jelata. Ujian itu sendiri bermacam-macam bentuknya. Entah diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kelapangan, kemudian ia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana sikap dia dalam menghadapi ujian tersebut? Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Memang dunia ini adalah medan ujian. Kehidupan ini ada medan perjuangan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jikalau orang kafir juga tidak selamat dari ujian kehidupan, maka bagaimana dengan seorang yang beriman kepada Allah? Pasti akan menghadapi ujian juga. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digonjangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Bahkan semakin tinggi iman seseorang,
maka semakin banyak ujian yang akan ia hadapi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian ya Allah Ta'ala berfirman, yang artinya orang paling soleh, dan seterusnya. Seseorang diuji berdasarkan agamanya. Jika agamanya lemah, maka ia diuji berdasarkan agamanya. Dan ujian senantiasa menimpa seorang hamba hingga meninggalkan sang hamba berjalan di atas bumi tanpa ada sebuah dosa pun. Jika Anda terkadang merasakan ujian yang terus menimpa Anda, maka itulah yang pernah dirasakan oleh seorang imam besar sekelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimakumullah berkata, cobaan zaman banyak, tidak habis-habisnya. Dan kegembiraan zaman mendatangimu sesekali seperti sesekalinya hari raya. Bahkan terkadang hujan datang bertubi-tubi dan bertumpuk-tumpuk. Imam Syafi'i rahimakumullah juga berkata, hal-hal yang dibenci tatkala datang bertumpuk-tumpuk, dan aku melihat kegembiraan datang sesekali. Inilah renungan jika ditimpa musibah atau ujian. Selain Anda, ada juga yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan harta, jabatan, dan kekuasaan. Ada yang diuji dengan istri yang berakhlak buruk, ada pula wanita yang diuji dengan suami bejat. Selain itu, ada juga wanita yang diuji dengan mertua yang jahat, ada yang diuji dengan aibnya, dan terlalu banyak model ujian yang menimpa manusia. Sebagaimana manusia yang ditimpa musibah atau ujian yang beraneka ragam, baik miskin, kaya, penguasa, pejabat, atau rakyat jelata, sabarlah dengan ujian yang sedang dihadapi. Alhamdulillah, Anda masih bisa memikulnya. Bisa jadi jika Anda diuji dengan ujian yang lain, maka Anda tidak akan mampu menghadapinya. Yakinlah, Allah tidak menguji terkecuali dengan ujian yang mampu dihadapi hambanya. Terkadang setan membisikkan kepada Anda bahwa ujian yang Anda hadapi sangatlah berat dan tidak mungkin untuk Anda pikul. Maka ingatlah bahwa saat ini masih terlalu banyak orang yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Bukankah ujian jika dihadapi dengan kesabaran, maka akan menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat? Bahkan bisa jadi Allah menghendaki Anda untuk meraih sebuah tempat yang tinggi di surga yang tidak mungkin Anda peroleh dengan hanya sekedar amalan-amalan soleh Anda. Amalan soleh Anda tidak cukup untuk menaikkan Anda ke tempat tinggi tersebut. Anda tidak akan mampu untuk sampai ke tempat tinggi tersebut kecuali dengan menjalani ujian-ujian yang tidak henti-hentinya untuk mengangkat derajat Anda. Ingatlah, dengan ujian terkadang kita baru sadar bahwasannya kita ini sangatlah lemah dan selalu butuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Terkadang kita baru mengenal dan namanya khusyuk dalam sholat. Kita baru bisa merasakan kerendahan yang disertai derayan air mata. Kita baru bisa merasakan nikmatnya ibadah tatkala ujian datang, tatkala musibah menerpa. Ingatlah, dengan ujian atau musibah yang menimpa kita terkadang menghilangkan sifat ujub pada diri kita. Karena tatkala kita rajin beribadah dan selalu mendapatkan kenikmatan, terkadang timbul ujub dalam diri kita dengan merasa
bahwa diri kita hebat, selalu beruntung. Jangan sampai kita salah persepsi dengan menganggap tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah tidak ditimpanya sang hamba dengan musibah. Bahkan perkara justru sebaliknya. Nabi SAW bersabda, yang artinya jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Berhusnuzanlah kepada Allah, yakinlah bahwa di balik ujian dan musibah yang menimpamu ada kebaikan dan hikmah. Justru jika ujian tersebut tidak datang dan jika musibah tersebut tidak menimpamu, maka akan lebih buruk kondisimu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Bahkan bisa jadi musibah atau ujian yang kita benci tersebut bahkan mendatangkan banyak kebaikan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka mungkin kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ingatlah bahwasannya tidak ada istirahat total, kegembiraan total kecuali di akhirat kelak. Selama Anda masih hidup di dunia, maka siap-siaplah dengan ujian yang mendatang. Bersabarlah, tegarlah demi meraih ketentraman dan kebahagiaan abadi kelak di surga. Ada orang awam yang berkata, kalau mau hidup di dunia harus siap diuji ya, jangan hidup di dunia. Begitulah cobaan hidup serta renungan bagi siapa saja yang tertimpa musibah, baik dia itu miskin, kaya, penguasa, pejabat, ataupun rakyat jelata. Semua yang hidup pasti mengalami ujian sesuai kemampuannya. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.